Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu review artikel Piperin. Anggota kelompok kami yang pertama ada Ismalia Kurnia Tiarawati, Anisha Alfanura, Tari Aprisya Putri, Enda Wahyu, Amelia, dan saya sendiri Ulil Munjida. Jurnal yang kami gunakan, yang pertama ada artikel 1, judulnya Isolation of Piperin from the Fruits of Piper Retrofractum. Kemudian artikel yang kedua judulnya Ekstraksi, Isolasi, dan Identifikasi secara Kualitatif Senyawa Piperin. Poin yang akan kami presentasikan, yang pertama ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ismalia Kurnia Tiarawati. Kepadanya dipersilahkan. Oke, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Piperin retrofractum atau Piperaceae juga dikenal sebagai cabai Jawa, merupakan rempah-rempah yang dapat digunakan sebagai pengobatan tradisional, seperti obat antiinflamasi, ekspektorat, atau batuk. Sebuah tinjauan literatur telah menunjukkan bahwa beberapa studi biologis telah dilakukan pada ekstrak tumbuhan ini sebagai antioksidan, anti jamur, sitotoksik, dan juga telah menunjukkan aktivitas penghambatan glukosidase dan telah menunjukkan bahwa alkaloid piperidin, amida, dan fenilpropanoid adalah metabolit sekunder utama. Selain piperin retrofractum, tumbuhan lada atau sering disebut juga merica atau piper nigrum, berasal dari famili Piperaceae. Pada umumnya, lada hitam atau black pepper dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, sama halnya dengan lada putih atau white pepper. Buah lada putih mengandung alkaloid seperti piperin, kafisin, dan metilpirolin, serta minyak atsiri, lemak, dan pati. Kandungan utama dalam lada adalah alkaloid piperin. Piperin memiliki rumus molekul C17H19NO3 dan diperoleh dalam bentuk prisma monosiklik dari alkaloid dengan titik lebur 130 derajat Celcius. 1 gram piperin larut dalam 15 mili etanol, 36 mili ether, dan hampir tidak larut dalam air. Piperin membentuk kristal berwarna putih kekuningan dan merupakan alkaloid dari golongan piperidin yang memiliki sifat hampir tidak larut dalam air atau 40 mg atau liter pada suhu 18 derajat Celcius, namun mudah larut dalam alkohol 1 gram atau 15 ml dalam dan ether atau 1 gram per 1,7 ml. Piperin memiliki manfaat sebagai antiinflamasi, anti malaria, menurunkan berat badan, menurunkan demam, menetralkan racun bisa ular, anti epilepsi, membantu meningkatkan penyerapan vitamin tertentu. Piperin memiliki aktivitas sebagai analgesik dan antipiretik pada tikus dan menunjukkan hasil yang sebanding dengan indometasin sebagai obat standar. Senyawa piperin merupakan senyawa identitas yang paling banyak terkandung dalam buah lada serta memiliki beragam khasiat pengobatan, maka perlu dipisahkan secara selektif melalui penyaringan atau ekstraksi. Selanjutnya yaitu metode. Untuk dalam artikel pertama, bahan dan alat yang digunakan adalah buah dari tanaman Piper retrofractum. Kemudian ada spektrofotometer FTIR, ada spektrum NMR, PLC, silika gel, dan plat silika gel yang telah dilapisi sebelumnya. Untuk langkah kerjanya yaitu pada ekstraksi dan isolasi. Buah kering dan bubuk dari Piper retrofractum sebanyak 2 kg dimaserasi dalam MEOH sebanyak 30 gram. Ekstrak MEOH totalnya ada 180 gram. Kemudian difraksinasi dengan menggunakan PLC dengan silika gel, N-hexanat, ETOAC dengan perbandingan 9:1 dan sampai 0:10 menjadi 4 fraksi utama A sampai D. Fraksi D sebanyak 7,5 gram direfraksi menggunakan metode yang sama yaitu dengan silika gel dan N-hexanat ETOAC dengan perbandingan 6:4 sampai 5:5 ke dalam 5 fraksi lainnya yaitu D1 sampai D5. Kemudian dikristalisasi menjadi fraksi D2 sampai D4. Larutan campuran N-hexanat ETOAC akan menghasilkan senyawa satu yaitu 0,4 gram. Untuk selanjutnya metode artikel kedua, alatnya ada satu set sokretasi, kemudian ada timbangan analitik, batang pengaduk, corong, gelas ukur, mistar, pipa kapiler, mikropipet, pipet tetes, kertas saring, plat silika GF254, dan spektrofotometer UV-vis. Untuk bahannya ada etanol 96%, KOH etanolik 10%, toluen, etil asetat, serbuk lada putih, dan yang terakhir ada kristal standar piperin.
Untuk cara kerjanya, yang pertama untuk proses ekstraksi, menggunakan metode subhetasi dengan sampel serbuk lada putih kasar 50 gram dan pelarut etanol 96% sebanyak 150 ml. Kemudian sirkulasi sebanyak 5 kali sampai mendapat filtrat, lalu filtrat dipepetkan. Isolasi dan kristalisasi senyawa piperin pada lada putih, filtrat ditambahkan 10 ml KOH etanolik 10% sambil diaduk sehingga timbul endapan. Nah, kemudian dipisahkan filtrat dari bagian yang tak larut dengan kertas saring, lalu didiamkan dalam lemari pendingin selama 1 malam sampai terbentuk kristal. Kristal yang terbentuk dipisahkan, dicuci dengan etanol 96%, selanjutnya dikeringkan dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 30 menit, dan dihitung rendemen hasil percobaan. Untuk uji kualitatif senyawa piperin, menggunakan kromatografi lapis tipis. Identifikasi piperin menggunakan kristal sampel dan kristal standar piperin yang telah dilarutkan dalam etanol 96%. Untuk fase diamnya yaitu silika gel GF254 dan fase geraknya ada toluen berbanding etil asetat dengan perbandingan 21:9. Kemudian diamati hasil bercak yang tampak pada sinar tampak UV vis 254 dan 366, lalu amati warna yang terjadi, kemudian hitung RF bercaknya. Nah, untuk uji kualitatif senyawa piperin pada lada putih menggunakan spektrofotometri UV vis, pembuatan larutan induk sampel 1000 ppm sebanyak 5 mg kristal sampel dilarutkan dalam 5 ml etanol 96%. Nah, kemudian dibuat larutan 10 ppm 0,25 ml larutan induk sampel dilarutkan dalam 25 ml etanol 96%. Kemudian selanjutnya dimasukkan ke dalam kupet dan dianalisis menggunakan spektrofotometer UV vis. Selanjutnya adalah hasil. Berdasarkan hasil yang didapat dari artikel 1, didapatkan maserasi bubuk buah kering piperin retrofractum dalam MPOH menghasilkan ekstrak berwarna coklat. Vaksinasi ekstrak dengan VLC pada silika gel menghasilkan 4 fraksi utama A sampai B. Sesudah diidentifikasi, berdasarkan hasil analisis 1D, NMR, 1H, dan 13C, dan 2D, NMR, HNQC, dan HNDC, dapat dikatakan bahwa senyawa tersebut adalah piperin. Spektrum HMCC menunjukkan adanya 7 gugus CH. Pada puncak C165 menunjukkan adanya karbonil, dan pada puncak C131,0 ppm menunjukkan adanya karbon flavonor. Begitu pula yang terdapat di puncak C148,1 dan 148,2 ppm. Spektrum HNMR juga menunjukkan sinyal foton pada H6,41. Spektrum yang didapatkan HNMR merupakan senyawa murni dari piper retrofractum. Pada artikel 2, uji kualitatif senyawa piperin menggunakan KLT, fase gerak yang digunakan adalah toluen dan etil asetat dengan perbandingan 21:9, dan fase diam yang digunakan adalah plat silika gel GF254 yang bersifat polar. Pada fase gerak digunakan toluen dan etil asetat. Bercak pada sampel A digunakan dengan nilai RF 0,4687, sedangkan senyawa pembanding yaitu standar piperin atau sampel B dengan nilai RF 0,4562. Kemudian uji kualitatif senyawa piperin menggunakan spektrofotometer UV vis. Pada hasil pengamatan menggunakan spektrofotometer UV vis, pada penelitian ini menghasilkan nilai absorbansi yaitu 341,5 nanometer. Berdasarkan nilai absorbansi tersebut, kristal sampel yang digunakan menghasilkan absorbansi yang mendekati dengan nilai kurva baku yang ada, yaitu 342,5 nanometer. Selain itu, hasil uji spektrofotometer UV vis senyawa piperin dalam pelarut etanol 96% menunjukkan satu pita absorpsi dengan panjang gelombang maksimum 341 nanometer. Spektrum UV vis kristal piperin yang diperoleh memperlihatkan satu pita absorpsi yang menunjukkan bahwa hanya terdapat satu sistem kromofor. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan artikel 1, buah piperin retrofractum diekstrasi dengan maserasi, kemudian divaksinasi dengan VLC dan diidentifikasi dengan TIR, NMR, dan analisis KLT. Dari hasil identifikasi telah terbukti bahwa piperin berhasil diisolasi dari buah cabai Jawa atau piperin retrofractum. Kemudian berdasarkan artikel yang kedua, hasil penelitian mendeteksi adanya senyawa yang diduga senyawa piperin pada gelombang 341,5 nanometer. Senyawa tersebut diekstraksi dengan metode sokletasi dan diidentifikasi dengan spektrofotometri UV vis serta KLT. Dengan mereview kedua artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa isolasi buah famili Piperaceae atau Piper retrofractum dan Piper nigrum berhasil menghasilkan senyawa utama yaitu piperin dan telah teridentifikasi dengan berbagai instrumen
dengan dibandingkan literatur. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.